Baik, kita lanjut kembali. Nah, untuk ekstraksi cair-cair yang dimaksud sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi ya, itu menggunakan alat yang dia dalam satu tabung tapi ada sekatnya, jadi tidak terpisah ya. Jadi sekat itulah yang nantinya akan mengeluarkan tetesan-tetesan ya yang disebut tadi itu, yang mana memang itu yang ditarik oleh pelarut yang kedua. Nah, biasanya kita menggunakan corong pisah ya untuk ekstraksi cair-cair ya. Nah, contohnya yang beberapa penelitian yang sudah dilakukan ya. Jadi kalau semisal itu dalam bentuk cair, misalkan kayak ekstrak getah, getah itu kan dalam bentuk cair ya. Kalau yang dalam bentuk padatan kan yang kalian praktikkan kemarin. Tapi kalau dalam bentuk cair itu kan misalkan dari eksudat ya berupa getah itu kan dalam bentuk cair. Jadi itu bisa dilakukan ekstraksi cair-cair ya menggunakan apa? Menggunakan corong pisah. Corong pisah itu yang gimana sih Bu? Nah, ini kalian sudah pasti udah tahu ya bentuknya kayak mana. Ini kan sudah sering digunakan pada saat praktik kimia ya. Nah, ini corong pisah ya. Jadi dalam satu tabung ini jadi bukan dua tabung yang berbeda. Lalu ada sekat dalam bentuk keran ya. Jadi ada putarannya ini. Jadi nanti kalau sudah terbentuk dua lapisan karena dia sudah memisah ya berdasarkan pelarut yang digunakan, baru nanti kita bisa memisahkan bagian tersebut ya. Jadi caranya bagaimana? Ekstrak cairnya dimasukkan nih ke dalam corong pisahnya ini, kemudian pelarut juga dimasukkan ya. Nah, nanti kita akan melihat dua bagian yang terpisah ya. Jadi ini kan contoh menggunakan pelarut kloroform ya, satunya ekstrak yang dilarutkan dengan air. Jadi ekstrak itu dilarutkan dengan air, lalu digunakan pelarut kloroform. Kita tahu bahwasannya pelarut air itu sifatnya apa kemarin? Polar ya, sedangkan kloroform itu sifatnya non polar ya. Jadi ini nanti akan terpisah dua bagian yang seperti ini. Nah, ini sudah bisa dipisahkan nih. Bagian pelarut kloroform ya ada apa jedanya ini ya, ada pemisahnya ini. Inilah yang dia disebut dengan ekstrak yang larut dalam kloroform. Sedangkan ini yang paling atas itu yang larut dengan air. Sehingga akan terbentuk dua fase. Jadi dua fase itulah yang nantinya bisa kita pisahkan ya, lalu akan ditampung di wadah tersendiri ya, menggunakan gelas beker kecil boleh, besar boleh ya, tergantung kebutuhannya. Berapa banyak itu simplisia ekstrak yang akan dikeluarkan ya. Kalau ini kan yang berwarna putih ini kan, berarti batasnya ini. Jadi kalau sudah melalui batas ini ya berarti stop ya, karena sudah beda sifat kepolarannya. Nah, itu adalah metode ekstraksi yang cair-cair ya. Nah, sekarang berdasarkan energi yang digunakan ya. Kalau ekstraksi dingin yang pertama ini tentunya tidak menggunakan suhu ya, suhu panas. Kisarannya dia suhu kisaran 15 sampai 25 derajat Celcius. Secara khusus ya, ekstraksi dingin ini diperuntukkan untuk senyawa-senyawa yang memang tidak tahan akan panas. Karena kalau dipaksakan senyawa itu diekstraksi dengan panas, yang ada kita nggak dapat apa-apa. Artinya dalam hal ini perlu kita kenali dulu senyawa yang akan kita ambil itu dia tahan panas atau tidak. Kalau tidak tahan panas ya jangan dipaksakan diberikan suhu. Walaupun sebetulnya dengan metode pemanasan itu akan mempercepat proses ekstraksi ya, tapi tidak bisa kita paksakan untuk semua bahan yang tidak memiliki kemampuan tahan akan panas ya. Nah, atau simplisia yang belum diketahui jenis senyawanya. Kita belum tahu di dalamnya ada apa. Karena khawatirnya nanti kita sudah pakai suhu panas, ternyata senyawa di dalamnya sifatnya nggak panas semua, nggak bisa tahan panas semua. Rugi dong kitanya. Makanya amannya cara dingin dulu. Ya. Nah, ini ada dua yang bisa dicontohkan di sini. Ada maserasi dan perkolasi. Kalau maserasi saya rasa sudah dilihat langsung kemarin ya. Jadi kita menggunakan prinsip kalau dalam bahasa ilmiahnya itu like dissolve like ya. Jadi kelarutannya dalam pelarut itu harus punya kesamaan dari sifat kepolarannya. Jadi kalau misalkan pelarutnya polar ya berarti dia hanya bisa menarik senyawa-senyawa polar.
Mungkin semipolar masih bisa, tapi kalau nonpolar tidak bisa. Ya, jadi harus berdasarkan prinsip like dissolve like ya. Jadi adanya kontak antara simplisia dengan pelarut itu harapannya ada proses penarikan yang baik sehingga semua senyawa-senyawa yang ada di dalam simplisia tersebut itu bisa keluar ya. Nah, tipe-tipe maserasi itu ada beberapa. Nah, yang kemarin kalian praktikkan, yang saya minta besok hari ini ya berarti ya, siang nanti untuk kalian saring, kemudian ampasnya jangan dibuang. Ampasnya ditambahkan lagi pelarut yang sama dan jumlah yang sama, tutup lagi, simpan dan dipanen besok atau di saring besok ya. Itu pengulangan berarti ya. Jadi tetapi bahannya masih sama, bukan nimbang simplisia lagi, bukan. Yang berbeda itu adalah pelarutnya, tapi bukan pelarut yang berbeda, bukan. Tetap etanol, tetapi pelarut yang ngambil lagi gitu ya. Itu disebut dengan remaserasi. Jadi ampasnya itu kita maserasi lagi. Nanti disaring lagi dalam waktu 24 jam itu ya besok, besok lagi gitu ya. Itu nanti ampasnya bisa dibuang. Sebetulnya 3 kali ya. Kemarin saya mintanya tapi kita sepakati saja 2 saja tidak apa-apa. Ya, karena keterbatasan pelarut ya. Nah, jangan sampai nanti boros dalam hal itu. Yang penting kalian tahu pada prinsipnya. Nah, kalau untuk maserasi yang lain itu ada yang berdasarkan teknologinya sudah lumayan bagus ya, menggunakan mesin pengaduk. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngaduk selama 24 jam, sudah ada otomatisnya di alatnya tersebut ya. Jadi waktu maserasinya itu ya bisa lebih cepat gitu ya, lebih dimudahkan karena dia terus ada proses pengadukan. Tapi kan kalau untuk maserasi manual seperti yang kita lakukan kemarin, pengadukan itu hanya dilakukan di awal dan itu dibiarkan saja sampai besok ya. Tapi kalau ada pengadukan itu akan mempermudah apa namanya sirkulasinya, kemudian kontaknya, jadi akan lebih mudah untuk mengeluarkan senyawa-senyawa yang ada di dalam simplisianya. Kemudian ada maserasi melingkar ya dan maserasi melingkar bertingkat ya. Itu sudah berdasarkan alat teknologi yang lebih baik gitu ya. Kalau yang melingkar ya berarti itu ada upaya yang berkesinambungan ya. Karena pada maserasi melingkar ini pelarut itu tidak apa namanya tidak hanya di satu titik saja, tetapi itu bisa keliling gitu ya untuk menjaga keseimbangannya sehingga semua bagian akan tersentuh oleh pelarut begitu. Ini untuk yang maserasi. Nah, kita tahu bahwasannya maserasi ini merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana dan murah ya. Tapi itu tadi butuh effort yang tinggi. Kenapa? Karena harus dilakukan beberapa kali maserasi yang kita kenal dengan remaserasi atau adanya pengulangan ya. Jadi simplisia itu tentunya ditimbang dulu berapa, disesuaikan dengan jumlah pelarutnya. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Idealnya 1:10, kalau tidak memungkinkan 1:5, atau memang sebetulnya yang penting terendam gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak terendam simplisianya. Karena kalau tidak terendam, siapa yang akan menarik senyawa di dalamnya? Sedangkan pelarut itu fungsinya harus ada kontak antara simplisia dengan pelarutnya. Nah, ini simplisia itu kemudian diberikan pelarut ya, kemudian diaduk ya dan ditunggu sampai 24 jam baru nanti larutannya ya itu disaring gitu ya. Jadi yang didapatkan dalam bentuk filtratnya itu adalah ekstrak cairnya.
Nah, apakah ampasnya itu dibuang? Ya jangan dulu, kan kita akan melakukan remaserasi ya. Remaserasi berarti ampasnya itu kita ambil, kita tambahkan lagi pelarut yang baru tapi jenisnya sama dan jumlahnya sama ya. Sebanyak jumlah yang dilakukan yang pertama. Lalu ditutup kembali dan prosedurnya sama seperti maserasi yang pertama. Ditunggu 24 jam, besoknya lagi baru disaring lagi dan ampasnya diberikan pelarut yang baru lagi. Baru yang ketiga itu diperoleh semua apa namanya ekstrak cairnya dijadikan satu ya. Jadi kita bisa nyebutnya adalah filtrat satu, filtrat 2, filtrat 3 dijadikan satu lalu diuapkan yang tujuannya untuk mendapatkan ekstrak kentalnya atau ekstrak pekatnya ya. Jadi bebas dari pelarut etanolnya. Nah, ini saya tunjukkan ya proses bagaimana kita melakukan ekstraksi maserasi ya. Harapannya bisa disimak dengan baik. Oke, jadi itu ya, itu adalah contoh maserasi kayu secang ya. Jadi kalau kalian perhatikan tadi itu butuh alat maserator ya, bejana dari gelas atau dari kak beling yang kuat dan kokoh ya. Nah, kemudian pelarut. Nah, kalau kalian perhatikan tadi yang ditimbang adalah 100 gram. Pelarutnya menggunakan 1000 mili atau 1 liter. Nah, itu idealnya menggunakan perbandingan 1:10. Nah, kalaupun toh memang tidak memungkinkan, ya sudah pakai perbandingan separuhnya, yaitu 1:5. Berarti 100 gram di dalam 500 mili. Ini yang sudah kalian praktikkan kemarin. Ya, Alhamdulillah semua simplisiannya terendam ya. Makanya kemarin saya minta untuk dihaluskan
Karena kalau dihaluskan dia lebih mudah untuk terendam dari pelarutnya. Tapi kalau masih utuh-utuh itu agak susah ya. Jadi akan memakan tempat gitu ya. Masanya akan lebih banyak secara volumenya gitu. Nah, itu ya, jadi contoh yang bisa dipahami dari maserasi ya. Nah, ini kelebihan dan kelemahan ya. Jadi sebetulnya kita berhak untuk menentukan ya apa sih yang perlu kita gunakan untuk metodenya ya. Yang pertama yang jelas yang tadi ya, menyesuaikan sifat dari senyawa yang akan kita ekstrak gitu ya. Kalau nggak tahan panas ya jangan dipanasin, itu yang nanti yang ada lah malah rusak gitu kan. Tapi secara umum maserasi ini jauh lebih murah dan sederhana karena alat-alatnya juga kan sederhana tadi ya. Bahkan di rumah saja kita ada gitu. Jadi nggak perlu alat lab. Kalau di rumah ada toples ya gunakan toples tapi yang bukan dari plastik ya. Atau bahan-bahan yang gampang apa namanya terkelupas terkena pelarut etanol. Nah, itu berbahaya karena bisa menyatu dengan ekstraknya. Nah, kemudian pengerjaannya juga relatif lebih mudah kan, tidak butuh skill khusus gitu. Dan biaya operasionalnya tentu lebih relatif murah gitu kan. Dan tentunya lebih hemat gitu. Nah, apa kelemahannya? Ya karena menggunakan metode remaserasi tadi dan harus menunggu 24 jam dia terendam, berarti kan apa? Butuh waktu yang lama. Jadi nggak bisa cepat gitu ya. Dalam hal ini ya tentunya bisa dipertimbangkan begitu dan seterusnya ya. Jadi bisa dibaca lagi untuk yang kelemahan-kelemahannya. Yang kedua adalah perkolasi. Kalau perkolasi kemarin tidak saya tunjukkan di lab ya, karena memang tidak ada gitu. Jadi kalau mau lihat ya dilihat di video ini nanti saja ya. Jadi kalau perkolasi tetap dia menggunakan tabung panjang ini, tapi dia tidak butuh labu alas bulat di bawahnya. Jadi kalau kalian praktek kimia ya, ini pernah kalian menggunakan titrasi ya, kurang lebihnya sih hampir mirip, hanya saja ininya tabungnya lebih gede kalau yang ini. Kenapa? Karena akan dimasukkan simplisia ya yang sudah diserbuk. Jadi nanti simplisia yang sudah dihaluskan itu dimasukkan ke dalam tabung ini, dipadatkan, tapi jangan lupa di bagian bawahnya diberikan kain kasa dulu untuk meresapkan tetesan-tetesan yang sudah dikeluarkan ya bersama pelarut itu tadi yang nantinya bisa kita keluarkan melalui keran ini ya. Jadi dia menggunakan bejana silinder ini yang di bagian bawahnya itu ada sekat berpori ya. Jadi pelarut itu nanti akan dituangkan dari atas ya, pelan-pelan, lalu dia akan merembes ya, akan melarutkan zat-zat yang ada di dalam simplisia di sini sampai betul-betul keadaan yang jenuh. Keadaan yang jenuh itu maksudnya sudah tidak ada senyawa yang ditarik oleh pelarut. Jadi nanti biasanya tetesan yang dihasilkan sudah bening, benar-benar bening, itu adalah pelarut utuh, sudah tidak menarik senyawa yang ada. Kalau untuk simplisi yang warnanya mencolok mudah membedakannya. Jadi kalau sudah mulai bening berarti sudah selesai itu proses ekstraksi ya. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kalian lihat melalui video ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan ekstraksi, yaitu ekstraksi cara dingin menggunakan metode perkolasi. Nah, untuk alat dan bahannya berikut. Berikut untuk alat dan bahannya. Yang pertama, kita pasang seperangkat alat perkolator. Jadi di sini ada perkolator, kemudian di sini ada Erlenmeyer untuk menampung filtratnya atau menampung sarinya. Kemudian kita pasang kadagran dan satin. Nah, untuk alat berikutnya kita menggunakan beker glass dan sendok. Di sini fungsinya untuk melakukan pembaceman atau perendaman dari simplisia. Untuk pelarut yang akan kita gunakan adalah alkohol 96%. Nah, simplisia yang kita pilih adalah simplisia kulit batang kina.
Jadi kulit batang kina ini karena sifatnya yang keras, jadi memang cocok untuk metode perkolasi. Nah, kulit batang ini kemudian kita haluskan, kita serbuk, kemudian kita timbang. Nah, untuk 100 gram nanti kita lakukan 100 gram kina ini kita lakukan ekstraksi menggunakan perkolasi. Pertama-tama kita masukkan Simplicia kina ke dalam beker untuk melakukan pembaceman atau perendaman. Kita masukkan semuanya ke dalam beker. Setelah itu kita beri pelarut, yaitu pelarut yang kita gunakan adalah etanol 96% sedikit demi sedikit sampai seluruh Simplicia ini terbasahkan, sambil sesekali kita aduk. Baik, proses penambahan pelarut hanya sampai semua Simplicia ini terbasahi. Kemudian setelah semua terbasahi, kita diamkan Simplicia sampai kira-kira 1 jam, baru nanti kita masukkan ke dalam alat perkolator. Baik, setelah kira-kira 1 jam, kita masukkan rendaman Simplicia tersebut ke dalam alat perkolator sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kita bilas untuk yang masih kotor di area alat ini, kita beri dengan pelarut sisanya. Kemudian kita tunggu sampai semua Simplicia mengenap atau mengendap di bawah, baru nanti kita buka kerannya. Kemudian kita keluarkan sari atau ekstrak. Nah, di sini sari akan sedikit demi sedikit menetes dari pelarut, dia akan melewati Simplicia. Nah, Simplicia ini akan tersari oleh pelarut dan hasilnya akan keluar ke Erlenmeyer ini. Nah, setelah pelarut yang ada di atas tadi sudah mulai habis seperti ini, kemudian kita akan beri dengan kertas saring. Fungsi pemberian kertas saring pada atas Simplicia ini adalah saat kita memberikan pelarut yang baru, nanti Simplicia ini tidak akan keluar dari kemampatannya ini. Jadi dia akan tetap berada di tempatnya. Nah, ini kita masukkan kertas saringnya lewat atas. Nah, setelah kertas saring ini terpasang, berikutnya kita tutup untuk kerannya sehingga proses untuk pengeluaran pelarut sudah selesai. Kemudian kita beri dengan pelarut yang baru. Kita beri pelarut yang baru lewat dinding tabung sambil untuk membersihkan sisa-sisa dari Simplicia yang ada. Nah, jadi fungsi dari pelarut ini agar Simplicia saat terkena dari pelarut dia tidak akan naik, hanya sebagian saja yang naik, jadi pelarutnya tetap jernih. Nah, setelah kita beri pelarut, kemudian kita diamkan selama 24 jam. Besok setelah 24 jam baru kita buka keran lagi untuk proses ekstraksi yang berikutnya. Penggunaan pelarut memang tidak ada aturan berapa pelarut yang digunakan, tetapi pelarut akan selalu diganti dengan pelarut yang baru sampai dengan ekstrak yang keluar itu atau sari yang keluar itu jernih. Itu artinya bahwa sudah tidak ada metabolit sekunder yang bisa diekstraksi atau dilarutkan oleh pelarut yang ada di atas ini. Sekian untuk metode ekstraksi dengan perkolasi. Sekian dan terima kasih.
Oke, itu ya. Itu adalah bagaimana cara kita ekstraksi dengan perkolasi ya. Untuk yang jenis-jenisnya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, sekarang untuk yang ekstraksi panas ya. Kalau tadi itu kan ekstraksi dingin yang memang tidak membutuhkan suhu panas. Nah, kalau ekstraksi panas itu membutuhkan suhu panas. Jadi, nanti ini diperuntukkan untuk senyawa-senyawa yang memang aman untuk di suhu panas. Tapi tentunya panasnya juga kita juga ada batasnya ya, bukan yang panas banget itu ya semua senyawa pasti akan rusak begitu. Nah, kenapa lebih memilih ini kalau memang senyawa itu tidak masalah di tempat yang panas ya lebih cepat dia kalau adanya pemanasan ya karena partikel-partikelnya itu akan lebih mudah untuk pecah gitu ya sehingga akan mudah untuk ditarik oleh pelarutnya. Nah, di sini ada digesti, ada sohlet, ada reflux, sama yang terakhir adalah UAE atau yang kita kenal dengan sonikasi ya. Nah, karena ini waktunya terbatas, mungkin saya bisa menyampaikan video-videonya dulu ya. Jadi dari video itu harapannya kalian ada gambaran dari setiap metode ini itu bagaimana sih proses melakukan ekstraksinya ya. Jadi harapannya kalian bisa menyimak dengan baik sehingga bisa menyimpulkan nanti prosedurnya bagaimana, apa saja persiapan yang perlu dilakukan dan tentunya kalian harus bisa menjelaskan kalau metode itu apa sih kelebihannya, metode itu apa sih kelemahannya. Nah, nanti berdasarkan kalian lihat video itu pasti sudah bisa mengambil kesimpulannya. Tapi dengan catatan benar-benar disimak. Kalau nggak disimak ya pasti nggak tahu gitu ya. Jadi dalam hal ini coba disimak dulu videonya, jadi ada gambaran. Nah, terutama untuk alat-alat yang tidak kita praktikkan kemarin ya, karena tentu akan sulit untuk memahaminya. Makanya kita harus melihat videonya agar lebih mudah untuk belajarnya ya. Yang pertama digesti ya, jadi digesti itu sebetulnya hampir sama kayak maserasi, bedanya ada suhu pemanasan ya. Makanya dikenal dengan metode maserasi kinetik ya. Jadi ada suhu yang diatur kisaran antara 40 sampai 50 ya. Jadi dalam hal ini apa namanya ada proses pemanasan yang menyebabkan pelarut itu menguap tapi pada umumnya menguapnya itu tidak kemana-mana, tetapi nanti akan balik lagi ke wadah tersebut dan memulai untuk maserasi kinetiknya. Begitu seterusnya ya. Nah, dalam hal ini tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi bisa dipertimbangkan nanti saya mau memilih yang mana ya. Ini langsung saja saya lihatkan videonya ya untuk yang digesti. Metode ekstraksi yang selanjutnya adalah metode digesti. Digesti merupakan modifikasi maserasi. Caranya dengan menggunakan pemanasan lemah yaitu pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Alat dan bahannya adalah statik dan klem, hot plate dan magnetnya. Kemudian ada bejana maserasi, corong, beker glass, bata pengaduk. Kemudian ada elemen fan untuk menutup. Kemudian ada termometer, etanol 96% sebagai pelarutnya. Langkah awal yang kita lakukan adalah menyiapkan serbuk yang telah ditimbang sebanyak 200 gram, dimasukkan ke dalam bejana digesti. Kita menggunakan Erlenmeyer ukuran 2 liter sampai dengan serbuk habis dimasukkan, lalu kita akan tambahkan dengan pelarut etanol 96%. Perlu diperhatikan, proses ini adalah proses yang sama seperti yang kita lakukan pada saat melakukan metode ekstraksi maserasi. Hanya saja nanti pada digesti kita akan melakukan penambahan pemanasan, yaitu menggunakan suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Jumlah pelarut yang digunakan pada video ekstraksi digesti kali ini sama seperti saat melakukan ekstraksi maserasi, yaitu digunakan 1:5 yang setara dengan 1000 ml atau 1 liter pelarut etanol 96%.
Metode digesti dapat dilakukan untuk simplicia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan antara suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Dengan pemanasan ini akan diperoleh keuntungan antara lain, yang pertama kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Yang kedua, daya melarutkan cairan penyari akan meningkat sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan pada metode maserasi. Kemudian yang ketiga, koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kentalan, hingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi. Umumnya kelarutan zat aktif akan meningkat bila suhu dinaikkan. Jika mahasiswa menggunakan hot plate sebagai sumber panasnya, jangan lupa kapsul magnet harus dimasukkan ke dalam bejana digesti untuk membantu proses pengadukan, sehingga praktikan tidak perlu mengaduk dengan tangan dan batang pengaduk secara manual. Kemudian alat disetting pada suhu kurang lebih 40-50 derajat Celcius dan kecepatan atau RPM dari pengadukan disesuaikan. Proses digesti kali ini dilakukan selama 6 jam. 6 jam dihitung saat mulai suhu menunjukkan 40 hingga 50 derajat Celcius. Jika pada proses lain praktikan mempunyai kesempatan untuk melakukan digesti, namun harus menggunakan cairan penyari yang mudah menguap pada suhu yang digunakan antara 40 hingga 50 derajat Celcius, maka praktikan harus melengkapi alat digesti dengan pendingin balik, sehingga cairan penyari yang menguap akan kembali ke dalam bejana. Kali ini tidak digunakan pendingin balik karena kita ketahui bahwa suhu menguap etanol 96% jauh di atas 50 derajat Celcius, sehingga kita pastikan bahwa cairan penyari yang kita gunakan tidak akan menguap pada suhu alat. Untuk memastikan suhu yang berada di dalam bejana antara 40 hingga 50 derajat Celcius, maka praktikan terkadang perlu menambahkan alat lain yaitu termometer untuk membantu mengecek suhu di dalam bejana. Sehingga pada proses kali ini akan digunakan termometer yang ditali pada keranjang statif untuk mengecek suhu yang berada di dalam bejana digesti. Praktikan bisa menyesuaikan suhu di dalam bejana digesti harus pada 40 hingga 50 derajat Celcius. Karena prosesnya hampir sama seperti maserasi, maka digesti memiliki keuntungan yang hampir sama, yaitu alat yang digunakan sederhana dan lebih mudah melarutkan senyawa karena terdapat panas yang lemah. Kemudian kerugian digesti tentu saja karena adanya panas walaupun lemah di antara 40 hingga 50 derajat Celcius akan mempengaruhi senyawa-senyawa yang mudah rusak pada suhu tersebut. Setelah 6 jam dilakukan pengadukan dengan panas 50 derajat Celcius sesuai pada video, praktikan akan melakukan penyaringan sama seperti yang dilakukan saat maserasi tadi, menggunakan kain kola dan akan didapatkan ekstrak cair yang nantinya akan kita pekatkan, sama seperti pada proses pemekatan ekstrak cair hasil dari maserasi.
Metode Oke. Nah, itu tadi untuk yang digesti ya. Kalau kalian perhatikan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan maserasi ya. Prosesnya juga ada perendaman, tetapi yang perlu kita perbedakan adalah suhu yang digunakan ya. Nah, kemudian ada upaya untuk pengadukan secara kontinu. Nah, kalau untuk alat yang tadi ya itu sudah otomatis ya. Jadi dia bisa ada pergerakan secara kontinu, jadi tidak perlu diaduk secara manual seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah pengaturan suhu, karena suhu ini kan tidak boleh lebih dari kisaran yang telah ditentukan ya, antara 40 sampai 50. Makanya perlu adanya termometer yang dipasangkan di situ. Jadi memang harus terpantau suhunya tidak boleh lebih dari waktu yang ditentukan. Nah, itu untuk yang digesti. Nah, yang kedua adalah sohlet. Nah, sohlet ini yang kemarin kita tidak jadi untuk kita praktikkan ya. Jadi tabungnya sebetulnya hampir sama ya. Silinder untuk reflux. Jadi kalau kalian kemarin saya tanya ini bentuknya apa, ini bulat-bulat ini nantinya akan dilalui oleh air ya, namanya kondensor. Jadi air dingin yang memang nantinya akan mendinginkan uap dari pelarut yang sudah dipanaskan tadi ya, itu untuk kembali lagi ke bawah dan menetesi simplisianya. Lalu kalau sudah tersari ya, nanti larutan berisi sari dan pelarutnya itu akan turun ke bawah. Bedanya kalau untuk yang reflux kan masih bersatu dengan pelarutnya, jadi perlu disaring tuh kemarin, ya kan? Jadi pemanasannya itu dilarutkan dulu dengan pelarut. Tetapi kalau untuk sohlet tidak. Kemarin saya sempat mau mencontohkan untuk membuat selongsong ya dari kain kain kertas saring ya. Jadi nanti kayak buat lontong gitu, simplisianya diserbuk dulu atau dihaluskan, dimasukkan di situ ya. Jadi selongsongnya nanti dimasukkan ke sini ya. Jadi kalau sudah dimasukkan ke sini ya jangan ukurannya melebihi dari tabung yang ditentukan, nanti nggak muat masuknya ya. Jadi disesuaikan dulu ukurannya, lalu kalau sudah baru diikat ya, dan ini proses bisa di running ya selama pelarutnya itu sudah diletakkan di dalam labu alas bulatnya. Jadi ini letak pelarut ya, jadi istilahnya apa, ada sirkulasi yang baik ya antara pelarut dan simplisia, ada kontak. Nah, bedanya dengan yang reflux, kalau ini nggak perlu disaring lagi. Karena nanti hasil ekstraksinya itu akan sudah otomatis bercampur dengan pelarutnya dan terpisah dari ampasnya. Karena ampasnya kan ada di sini. Dia itu hanya membasahi saja. Nah, kita lihat ya. Jadi nanti kalau misalkan tabung ini namanya tabung sifon ya, di sampingnya ini yang kecil tabung sifon. Jadi kalau semisal nanti ini sudah memenuhi ini dan sampai batasnya, dia akan keluar ke bawah. Nah, itu. Jadi nanti begitu seterusnya. Nah, proses ketika sudah penuh dan turun ke bawah ini itu dihitung dalam satu siklus namanya. Gitu. Jadi kalau nanti siklusnya itu sudah bening banget, artinya sudah tidak ada senyawa yang ditarik, berarti sudah selesai itu proses sohletnya atau sohletasinya ya. Nah, nanti secara lebih lanjut bisa kita lihat di videonya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan ekstraksi dengan cara panas. Nah, untuk metode yang kita gunakan adalah sokletasi. Untuk alat dan bahannya sebagai berikut. Pertama-tama, ini adalah untuk alatnya. Alat ini merupakan alat soklet yang terdiri dari tabung sifon. Ini untuk tempat simplisianya, kemudian labu alas bulat yang digunakan untuk menampung pelarutnya, ada heating metal untuk pemanasnya. Nah, nanti di atas tabung sifon ini akan kita pasang pendingin balik. Jadi setelah pelarut ini menguap, nanti akan diembunkan kembali oleh pendingin balik sehingga bisa untuk menyari dari simplisia yang kita gunakan. Nah, untuk simplisia yang kita gunakan adalah simplisia kayu manis. Di sini simplisia kayu manis sudah kita serbuk dan kita timbang bobotnya. Kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam selongsong. Selongsong ini terbuat dari kertas saring
Nah, selongsong ini akan kita masukkan ke dalam alatnya. Nanti setelah kita isikan. Kemudian untuk pelarut yang kita gunakan adalah etanol. Untuk pelarut, catatan untuk penggunaan sokletasi, pelarut yang digunakan haruslah pelarut yang murni. Jadi kalau menggunakan etanol, sebaiknya menggunakan etanol 96% atau etanol yang murni. Jangan etanol 70% atau etanol campuran, karena titik didihnya itu berbeda. Pertama-tama kita masukkan simplisia. Simplisia kita masukkan ke dalam selongsong yang terbuat dari kertas sari. Nah, untuk diameter selongsongnya harus menyesuaikan dengan diameter pada tabung sifon, sedangkan untuk ketinggiannya harus menyesuaikan juga dengan ketinggian sifon, sehingga selongsong ini nanti bisa dimasukkan ke dalam tabung sifon dan ketinggiannya harus menyesuaikan pada ketinggian ini. Nah, setelah dibungkus dengan selongsong seperti ini, kita sesuaikan tingginya, bahwa tingginya tidak melebihi dari tinggi tabung sifon yang sebelah pinggir sini. Kemudian kita masukkan, langsung kita masukkan saja. Nah, kemudian kita beri pelarutnya. Di sini memang tidak ada aturan khusus untuk pelarut yang akan kita gunakan. Jadi berapa gram untuk simplisia dan berapa mililiter untuk pelarutnya memang tidak ada. Biasanya kita gunakan adalah siklus. Jadi siklus ini tergantung dari volume maksimal dari labu alas bulat. Jadi karena di sini volume maksimalnya adalah 500 ml, maka kita gunakan adalah sepertiganya. Kita beri pelarutnya. Prinsipnya, saat pelarut ini memenuhi tabung sifon, maka dia akan mengalir masuk ke dalam labu alas bulat yang ada di bawah. Jadi ini pelarutnya sudah sampai di sini. Nah, saat pelarut ini penuh, maka akan langsung turun ke bawah. Nah, itu dihitung sebagai 1 kali sirkulasi. Nah, untuk 1 sirkulasi ini sudah 200 mili. Karena 1 sirkulasi sudah 200 mili, maka kita tidak akan membuat 2 sirkulasi. Jadi akan kita buat 1,5 sirkulasi saja. Sehingga pelarut yang digunakan adalah 300 mili. Kita tambah lagi dengan 1/2 sirkulasi atau 1/2 dari tabung sifon ini. Nah, sisa pelarut adalah 200 mili, jadi yang kita gunakan adalah 300 mili. Nah, kemudian pendingin balik sudah kita pasang. Setelah pendingin balik kita pasang, kita hidupkan alatnya. Di sini tinggal kita putar saja. Kita sesuaikan dengan panas yang kita inginkan. Kemudian nanti pelarut yang sudah ada di bawah, dia akan mulai menguap, kemudian uapnya akan mengalir lewat sisi tabung sebelah sini. Dia akan mengalir ke atas. Setelah ke atas, dia akan ke pendingin balik. Nah, di pendingin balik ini nanti akan mengembun. Jadi pelarutnya ini akan mengalami proses pengembunan. Kemudian dia akan mulai menetes. Embunnya akan menetes dan menyaring si simplisia yang ada di selongsong ini. Nanti setelah simplisia ini terisi penuh atau selongsong ini terisi penuh dengan pelarut, maka akan kembali lagi turun ke
labu alas bulat. Nah ini, jadi pelarut tadi, pelarut yang ada di bawah sudah mulai menguap, kemudian mengembun dan menetes. Nah tetesan ini yang akan menyari dari simplisia yang sudah kita masukkan. Nah nanti kita hanya menunggu sampai tabung sifon ini penuh. Setelah tabung sifon ini penuh, maka pelarut akan mulai turun dan simplisia ini tersari. Baik, ini tabung sifon sudah mulai penuh. Silahkan diperhatikan. Nah, ini dia mulai turun. Saat dia turun, berarti tabung yang ada di tengah ini akan terkuras. Jadi semua sari akan masuk ke dalam labu alas bulat yang ada di bawah sini. Nah setelah ini semuanya habis, nanti pelarut yang ada di labu alas bulat akan kembali diuapkan. Jadi akan kembali diuapkan, kemudian akan mulai mengembun dan akan menyari lagi. Nah seperti itu siklusnya. Jadi nanti kita baru menghentikan proses ekstraksi ketika pelarut yang ada di dalam tabung ini bening, sehingga artinya adalah sudah tidak ada zat aktif yang bisa disari lagi dari simplisia yang ada di alat soklet tersebut. Demikian untuk proses ekstraksi menggunakan metode sokletasi. Sekian dan terima kasih. Baik, itu untuk yang sokletasi ya. Nah, yang selanjutnya adalah reflux. Nah, ini yang kemarin sudah kalian praktikan ya. Jadi kalau kalian perhatikan memang ada perbedaan yang signifikan antara perangkat untuk soklet sama yang reflux ya. Kalau untuk yang reflux itu tidak ada tabung sifon sebagai tempat wadah simplisianya yang dimasukkan ke dalam selongsongnya. Nah, kalau untuk yang reflux itu hanya tabung kondensor saja sebagai pendingin balik. Kalau uap dari pelarutnya itu ke atas, nanti akan didinginkan dan dijadikan embun-embun, tetes-tetesan yang nanti kembali lagi ke dalam labu alas bulatnya. Nah, ini adalah penangasnya ya, sehingga nanti dalam proses pemanasan tidak langsung dengan api atau listrik ya, jadi harus ada perantaranya. Dan itu nanti di dalamnya itu ada simplisia yang sudah berisi pelarut. Jadi proses perebusan ya, tetapi dengan perantara ya. Jadi nanti uapnya akan naik ke atas, turun lagi ke bawah, begitu seterusnya sehingga pelarut tidak akan menguap kemana-mana. Jadi tidak ada penambahan pelarut yang terus-menerus ya. Jadi satu dalam satu proses itu sampai selesai ya. Bagaimana prosesnya kita bisa lihat melalui video berikut.
Oke, itu untuk reflux ya. Jadi harapannya kalian bisa membedakan mana perkolasi, mana reflux, mana sohlet ya, karena semuanya memang hampir memiliki kemiripan yang sama untuk perangkatnya. Tapi tentu kalau diamati secara seksama, sama prinsipnya itu sangat berbeda jauh ya. Jadi itu harapannya kalian bisa memahaminya satu persatu. Oke, kemudian selanjutnya infusa dan dekok ini memang tidak jadi dipraktikkan kemarin karena sebetulnya ini sesuatu yang sangat gampang banget dan sudah biasa dilakukan di kita ya. Tapi tetap dalam proses pemanasannya tidak bersentuhan langsung dengan api ya. Jadi harus ada penangas airnya atau perantara airnya. Nah, kalau untuk infusa jadi kita memang butuh waktu yang sebetulnya singkat ya. Jadi kalau untuk ekstraksinya itu tidak menggunakan 100 derajat Celcius ya, tetapi di bawahnya ya. Jadi kisaran 96 derajat Celcius itu selama 15 sampai 20 menit itu untuk infusa. Sedangkan kalau untuk dekok itu 30 menit. Ya, biasanya ini untuk kebutuhan kita yang sehari-hari saja, misalkan seperti merebus obat ya, obat tradisional yang memang itu jamu-jamuan ya, itu bisa. Tetapi kalau untuk pembuatan ekstrak yang betul-betul kita mau proses ekstraksi itu jarang direkomendasikan ya. Kenapa? Karena tentunya kita lihat pelarutnya adalah air dan proses pendidihannya pun tidak sampai 100 derajat Celcius sehingga sifatnya itu dia labil ya sehingga tidak bisa direkomendasikan untuk proses ekstraksi. Jadi dalam hal ini mungkin cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari saja karena nanti akan mudah berisiko untuk tercemar entah itu dari mikroba ya dan memang dalam kondisi ini harus disimpan terus di dalam kulkas ya itu kan memakan tempat juga ya jadi lebih baik kita menggunakan metode lain kalau memang ingin melakukan proses ekstraksi ya. Ini tidak perlu saya lihatkan videonya ya nanti bisa dilihat sendiri di linknya. Nah ini yang terakhir ini yang juga sudah dilakukan kemarin ya. Jadi ada metode namanya UAE ya. Jadi ultrasonic assisted extraction. Jadi dalam hal ini UAE ini merupakan salah satu teknik modern ya yang mengekstraksi senyawa aktif dari bahan alam apapun itu yang memanfaatkan gelombang ultrasonik berfrekuensi tinggi ya. Jadi nanti akan ada fenomena kavitasi akustik ya dari getaran ultrasonik yang dihasilkan. Nah, itu nanti biasanya kita bisa atur berapa kilohertznya ya. Nah, itu kisaran antara 20 sampai 100 ya. Yang memang itu nanti butuh perantara media air. Makanya kemarin tuh menggunakan media air. Nah, harapannya kalian yang praktek kemarin karena per kelompok itu diberikan tanggung jawab yang berbeda-beda. Syukur-syukur kalau kemarin-kemarin itu kalian saling melihat satu dengan yang lain, kelompok lain yang tidak kebagian UAE melihat UAE itu gimana, kelompok UAE yang tidak kebagian untuk maserasi juga melihat prosesnya gimana, karena kita saling belajar harusnya ya, jadi tidak terfokus dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti juga harapannya kalian membuat video proses ekstraksi itu dari awal sampai akhir itu dengan jelas ya, jadi prosedurnya tidak ada yang salah. Makanya sebelumnya silakan bisa dipahami dulu. Misalkan maserasi itu tahapnya apa saja, reflux tahapannya apa saja, itu harapannya kalian bisa mendokumentasikannya sesuai dengan prosedurnya, sehingga akan lebih mudah dipahami ya. Nah, kalau misalkan terjadi proses fenomena kavitasi akustik ini ketika ada getaran ultrasonik itu ya yang melewati medium cair, itu akan terjadi yang namanya siklus kompresi ya dan ekspansi yang sangat cepat sehingga menyebabkan terbentuknya dan pecahnya gelembung kavitasi itu. Nah, gelembung itu kan pecah sehingga satu, itu akan terjadi mikrojet cairan dan gelombang kejut lokal ya. Yang kedua, dengan adanya kejut itu tadi sehingga menyebabkan apa? Dinding sel dari simplicianya itu kan
rusak ya. Nah, ketika rusak kan otomatis pelarut akan lebih mudah masuk atau menembus ke dalam tumbuhan atau jaringannya sehingga apa? Akan lebih mudah untuk menarik senyawa-senyawa sehingga lebih cepat untuk proses kelarutannya dengan pelarut yang digunakan. Ya. Nah, kemudian kalau untuk faktor yang perlu dioptimalkan, ya ini tergantung dari kebutuhan simplisia apa sih yang akan kita gunakan gitu. Tapi kalau untuk frekuensi ultrasoniknya itu kisaran antara 20 sampai 60 kHz ya. Kemarin berapa? Nah, itu coba nanti dicek lagi ya. Nah, kemudian daya ultrasoniknya kalau dia semakin tinggi daya berarti semakin besar efek kavitasinya sehingga terbentuknya gelembung yang pecah itu tadi itu akan lebih cepat gitu. Nah, kalau untuk waktu ekstraksinya kemarin menggunakan 45 menit ya. Ini masih dalam kisaran umum karena umumnya 5 sampai 60 menit ya. Jadi kalau dibandingkan dengan metode konvensional itu jauh lebih cepat sebetulnya. Makanya kebanyakan mahasiswa kemarin yang KTI itu lebih suka menggunakan sonikasi ini. Ya, hanya saja karena sonikasi ini alatnya terbatas, kecil, itu pun hanya cukup dengan 2 tabung beker saja. Jadi sangat sulit kalau yang mau pakai banyak ya. Biasanya lebih diperuntukkan kalau kebutuhannya sedikit saja. Tapi kalau kebutuhannya skala besar itu akan sulit ya karena akan lama juga nanti ujung-ujungnya. Nah, kalau untuk suhunya itu pastikan kurang dari 60 derajat Celcius ya. Artinya dalam hal ini perlu diperhatikan jangan sampai suhunya diatur 60 lebih dari 60 karena bisa berisiko merusak senyawa yang ada di dalamnya ya. Kalau untuk pelarut sesuaikan ya polaritasnya, perbandingannya ya. Jadi perhatikan yang penting sebetulnya terendam ya. Kalau mau pakai perbandingan ya boleh 1:10 boleh, 1:5 boleh ya. Nah, kalau untuk ukuran partikel, nah kemarin kan saya minta yang WAE ini di blender ya, di blender, dihaluskan ya. Karena memang kalau dipotong-potong kecil-kecil, karena semakin kecil itu kan permukaan kontaknya semakin luas, sehingga akan lebih mudah untuk adanya kontak, sehingga pelarutnya lebih mudah masuk ya ke dalam selnya. Gitu. Itu untuk kelebihannya tentu ya sudah bisa kalian simpulkan dari apa yang tadi disampaikan ya. Jadi efisiensi ekstraksinya tinggi dalam waktu yang singkat ya, menggunakan pelarut yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Dan sebetulnya tidak mesti harus pakai suhu yang ditentukan ya, tanpa suhu pun bisa. Ya, kan itu kan sebetulnya suhu itu tergantung bagaimana kita men-setting. Kalau kita men-settingnya tanpa suhu ya berarti tidak menggunakan panas ya. Jadi dia diperuntukkan untuk yang sifatnya termolabil ya, tidak tahan akan panas. Jadi bisa dua-duanya, bisa panas, bisa dingin ya. Makanya UAE ini termasuk ekstraksi panas atau dingin ya, tergantung. Kalau dia menggunakan suhu panas ya berarti ekstraksi panas. Kalau dia menggunakan suhu dingin ya berarti ekstraksi dingin ya. Ramah lingkungan, tapi hanya saja mungkin berisik ya. Kalau kalian praktekkan kan berdesis ya kan, bunyinya, getarannya itu. Jadi mungkin itu saja yang menjadi problemnya gitu kan. Selain tempatnya yang kecil, jadi memang kebisingan yang ditimbulkan itu kalau nggak kuat memekakkan telinga ya. Jadi mungkin kalau terlalu sering mungkin membuat telinga kita menjadi berdengung ya karena terlalu sering mendengar desisannya itu. Kemudian kalau kelemahannya ya itu tadi karena dia kecil dan terbatas ya maka tidak cocok untuk digunakan di skala besar dan tuh pasti butuh biaya tinggi kalau menggunakan yang ukurannya besar ya. Nah, kalau misalkan getaran ultrasoniknya terlalu tinggi itu justru malah merusak senyawa yang ada. Jadi perlu ditimbangkan kisarannya berapa hertznya ya. Nah, karena ada upaya untuk mengoptimalkan dulu, maka perlu ada dicoba dulu ya. Jadi dioptimasi dulu ya kondisi yang pas untuk settingannya itu disesuaikan dengan bahan-bahan yang akan digunakan. Ya. Nah, itu untuk
beberapa metode yang bisa disampaikan dalam kuliah kali ini ya. Jadi harapannya dengan beberapa metode itu kalian bisa memahami satu persatu sehingga jangan sampai ada alasan tidak tahu ya. Lab kita nggak ada Bu perkolasi, ya, jangan bilang begitu ya. Ya meskipun nggak ada, Bu Kiki sudah menjelaskan videonya seperti apa. Jadi ada gambaran ya. Jadi semua tergantung bagaimana usaha kita untuk bisa belajar meskipun itu tidak ada di depan mata alat itu kan sekarang teknologi udah canggih jadi tidak ada alasan kalian tidak bisa melihat dari video segala macam yang sudah banyak di share di YouTube ya tinggal di search aja itu metode perkolasi ya itu sudah muncul banyak banget dari berbagai kampus yang membuat video-video untuk edukasi. Nah, harapannya kalian dengan membuat video nanti ini proses dari awal pembuatan simplisia, evaluasi mutu, kemudian apa namanya ini metode ekstraksi itu harapannya bisa juga memberikan edukasi kepada mereka-mereka yang ingin belajar ya dan menambah wawasan dan tentunya semakin mengenalkan kampus Akbar Sofada ke seluruh halayak karena mahasiswanya pada aktif-aktif tuh membuat video ya setiap praktikum itu dibuat kayak semacam apa namanya video story-nya itu kan salah satu upaya kita untuk mengenalkan kampus kita kepada masyarakat ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan proyek atau tugas kelompok ya untuk teori fitokimia masih berkaitan dengan bab yang ini, yakni metode ekstraksi. Jadi silahkan membuat makalah ya tentang metode ekstraksi. Pilih salah satu saja per kelompok ya dari metode yang sudah ditentukan. Tapi yang milih saya, kan mengingat kelompoknya cuma tiga ya dari praktik kemarin. Jadi saya aja yang milih yang memang betul-betul itu harus dipahami yang memang agak rumit ya. Kalau yang simpel-simpel mah nggak usah karena nggak perlu belajar ekstra gitu ya. Yang saya tugaskan itu yang butuh belajar ekstra. Nah, dari makalah yang sudah kalian susun itu silakan buat materi PPT-nya atau dipresentasikan ya. Nanti dari materi yang sudah dibuatkan. Nah, nanti video presentasinya itu silakan bisa di-sharekan di YouTube ya. Jadi nanti bisa di-sharekan di YouTube dan linknya itu bisa dikirimkan paling lambat 23 Oktober 2025. Ya, jadi saya berikan waktu selama kurang lebih berapa pekan ini, 2 pekanan ya. Nah, kemudian dari makalah yang kalian buat itu masing-masing kelompok silahkan membuat soal pilihan ganda. Nah, nanti siapa tahu dari soal-soal yang kalian buat itu ada yang saya keluarkan di ujian ya. Makanya bersyukur kan kalau kalian ngebuat terus dibuat soal, berarti kan sudah tidak perlu lagi kesulitan gitu. Jadi silakan dari metode yang ditentukan tadi buat soal pilihan ganda ya. Berarti kalau pilihan ganda kan beserta pilihannya A, B, C, D, E ya. Nah, itu sebanyak 20 soal per kelompok. Nah, itu silakan kalian membuatnya melalui Google Form. Silahkan belajar jadi dosen ya, ngebuat soal di Google Form itu gimana caranya. Nanti linknya diberikan ke saya. Ya, jadi itu bisa dipahami dan pengumpulannya sama-sama di tanggal 23 Oktober untuk video presentasinya. Ya, video presentasi ini sifatnya fleksibel saja ya, artinya mandiri dari kalian. Nanti izin saja dengan kampus ya, bisa meminjam apa link Zoom-nya untuk kalian bisa presentasi kelas ya. Karena nanti setiap presentator atau kelompok itu bisa merekod. Nah, rekod itulah yang nanti diupload di YouTube, nanti linknya diberikan ke saya untuk bisa saya lihat hasil presentasinya seperti apa. Ya. Nah, untuk format presentasi ini nanti saya berikan filenya ya. Jadi ada slide judul, di situ paling atas diberikan logo Akbar Zefada, mata kuliah fitokimia ya, judul metode ekstraksi apa, nanti sesuai dengan pembagiannya, apakah soletasi, reflux, dan lain-lain. Nama mahasiswa dan NIM sesuai dengan kelompoknya dan nama dosennya siapa ya. Slide kedua
atau selanjutnya ya tergantung dari kebutuhan saja. Uraikan terkait metode ekstraksi ya yang dimaksud sesuai dengan pembagiannya itu apa. Cantumkan gambar dan videonya ya. Kelebihan dan kekurangannya apa dari metode tersebut ya. Jangan lupa cantumkan referensinya ya. Nah, untuk pembagian metode ekstraksinya, ini kelompoknya saya gunakan kelompok praktik saja ya. Jadi kelompok satu itu silakan membahas terkait UAE ya atau sonikasi. Kelompok dua itu membahas reflux. Kelompok tiga membahas sohletasi ya. Ini untuk tugas kelompok. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Jadi nanti nggak perlu ada yang bingung lagi ya. Ini gimana Bu presentasinya Bu? Nah, saya ulangi lagi ya. Presentasinya mandiri, kelas. Jadi silahkan satu kelas ini janjian aja kapan free-nya ya. Siapa duluan kelompok yang mau presentasi ya audiensnya ya kelompok lain seperti kita presentasi pada umumnya. Nanti setiap kelompok silahkan ditentukan moderatornya siapa, presentatornya siapa, ada sesi tanya jawab, ditentukan saja tanya jawabnya itu satu kelompok dua penanya, lalu direkod ya. Nah, hasil rekodnya itu silakan diupload di YouTube salah satu dari perwakilan kelompok saja. Nanti linknya diberikan ke saya. Jadi ini sifatnya mandiri ya, tanpa harus dengan saya. Saya hanya melihat hasil presentasinya melalui video saja. Makanya maksimalkan kalian presentasi itu supaya saya juga mengambil nilainya bisa maksimal ya. Jadi materinya juga dimaksimalkan, presentasinya dimaksimalkan, ketika ada sesi tanya jawab pun jawabnya juga dimaksimalkan. Itu silakan diatur per kelompok masing-masing ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya memastikan semuanya harus sudah paham ya dari metode-metode yang tadi disampaikan. Jadi sudah tidak ada lagi waktu untuk mengulang terkait metode ekstraksi karena waktu terus berjalan.